tidak henti-hentinya aku meminta dukungan dari teman-teman untuk membangun video saya. Sudah lebih sih 6 bulan lebih, kemajuannya masih kecil. Mungkin karena videoku belum menarik, mungkin karena aku butuh hater sekali, atau mungkin karena aku kurang sensasi kali. Tapi ya inilah aku. She works the night by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life. Halo, welcome back to my channel dengan saya Jenesi Marmata. Ya, sudah lama nggak nge-record atau nge-share perihal pengalaman aku tinggal di Chicago. Berhubung pertama aku kerja, dan kerjanya itu menguras energi atau tenaga, dimana aku kerja selama pandemik ini itu di jam 11 sampai jam 6 atau jam 8, kalau diminta manjang sampai jam 8. So masih belajar lagi untuk confident atau percaya diri di depan kamera. Nah, kali ini aku mau share perihal, aku ada catatan soalnya takut lupa, jadi aku buat catatan. Tunggu ya, perihal culture shock. Apa sih culture shock ini? Dan aku searching terlebih dahulu arti culture shock karena aku taunya yang di Indonesia, maksudnya aku budaya, culture budaya, bukan? So aku buka shock karena menurut aku sudah bisa nge-share perihal perbedaan yang aku dapat. Jadi udah lebih dari 1 tahun tinggal di sini ya, dengan budaya-budaya yang sama, kebiasaan yang sama, itu aku dapat perbedaan. Culture shock ini aku bantu dari Wikipedia, artinya ada di sini yang dalam nya. Sedangkan untuk yang di dalam bahasa Indonesianya, culture shock ini yaitu sebuah pengalaman yang mungkin dimiliki seseorang ketika seseorang pindah ke lingkungan budaya yang berbeda dari miliknya sendiri. Itu juga merupakan disorientasi pribadi yang mungkin dirasakan seseorang ketika mengalami cara hidup yang tidak dikenal karena imigrasi atau kunjungan ke negara baru, perpindahan antar lingkungan sosial, atau sekadar transisi ke jenis kehidupan lain. Nah, jadi aku sudah merasakan beberapa hal yang berbeda setelah sampai di sini, dan aku sudah membuatnya catatan kecil, takutnya lupa. Sedangkan gak buat catatan saja kadang lupa menginformasikan. Nah, sebelum aku share perihal culture shock ini yang aku alami selama aku tinggal di sini, tepatnya di Chicago, Amerika, silahkan buat teman-teman yang rindu dengan video-video aku dan untuk membantu mendukung video aku, silahkan dibantu untuk subscribe, like, dan komen, serta di-share ke media sosialnya. Dan kiranya teman-teman yang shop itu yang ikhlas, kalau nggak ikhlas juga nggak usah di subscribe, karena aku butuh orang yang ikhlas untuk melihat atau mendengar pengalaman aku. Nah, yang pertama kali aku rasakan ini berbedanya dikit sih, yaitu friendly atau ramah tamah. Nah, sejak aku tinggal di Indonesia, mulai dari lahir sampai kerja di situ dan aku sudah jalan-jalan juga sekitar Indonesia, nggak banyak-banyak sih, nggak jauh-jauh, tapi setidaknya kalau ramah tamah kebanyakan setelah kita mengenal orang. Jadi kita say halo, panggil ya, say nama, itu karena kita kenal. Nah, berbedanya aku mendapatkan di sini, walaupun kita tidak mengenal, baru pertama kali ketemu, mereka itu sudah sudah menyapa kita,
sudah nanya kabar kita, secara kita nggak kenal sama mereka sudah nanya kabar kita, terus mengucapkan have a great day, ya semacam itu. Sampai dengan ke shopping center, apa namanya, ke kasir-kasir juga, ntar kita pas lagi bayar sesuatu di kasirnya. Di sini kebanyakan bilangnya nggak kasir sih, yaitu register. Ke registernya mereka itu sangat ramah. Nah, itu yang aku dapat perbedaannya pertama sekali. Dan di jalan juga mengucapkan greeting, ya semacam itulah. Yang penting ini ramah tamah. Aku pikir tadinya di Indonesia lebih, karena kita terkenal akan ramah tamah kita, tapi setelah aku sampai di sini dan setelah aku sudah setahun lebih di sini, aku merasakan ada perbedaan cara ramah tamahnya. Yang kedua, di sini setiap misalnya aku nih pergi ke berangkat kerja, pintu dibuka dan mereka itu atau ke mall, sewaktu membuka pintu mereka itu sangat mendahulukan kita yang di belakang, terutama wanita. Contoh di depan kita pria, mereka membuka sampai dengan kita masuk, bahkan sampai kadangkala pasangan kita juga masuk, mereka baru membukakan pintunya sampai menutup pintunya. Jadi membukakan pintu buat orang yang di belakangnya itu juga aku jarang mendapatkan di negara aku. Tapi yang tadi aku bukan membedakan buruk-buruknya, membedakan dari negara aku ke sini, cuma perbedaan yang aku dapat yang sangat jauh. Yang tadi itu diberlakukan ya secara apa sih, secara baiklah, secara manusia bisa dibilang. Lalu untuk ketemu, ini agak apa sih aku bilang, karena aku juga nggak terlalu kalau ketemu meluk-meluk orang, tapi setelah di sini itu jadi kebiasaan ketemu meluk. Dan apabila kita kenal sudah beberapa kali ketemu, kita itu cium pipi, bukan cipika-cipiki kanan dan kiri, hanya satu kali saja. Itu yang saya dapat di sini. Tapi ada tambahan dikit pas aku ngantar mertua aku berangkat ke Polandia, dibalik ke Polandia, aku sangat kaget. Dia itu cara menciumnya bukan hanya dipeluk, bukan hanya kanan, bukan atau kiri atau kanan kiri, tapi cium bibir. Oh iya, mertua aku, mertua cewek. Aku belum sempat nanya sih apa perbedaannya, aku juga belum sempat searching, baru ini aku mengingat. Jadi kalau di sini hanya satu peluk, satu kali cium bibir. Oke. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, pertama kali ke sini aku di musim dingin, sangat berbeda karena di Indonesia hanya ada dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Nah, di sini ada 4 musim, jadi aku langsung datang di musim dingin. Dan aku sudah mengalami 4 musim dingin, musim semi, spring, musim panas summer, dan autumn untuk gugur atau fall di sini bilang. Dari segi ukuran, nah di sini untuk ukuran aku juga harus belajar lagi, beradaptasi, karena kita memiliki kebiasaan dalam pengucapan ukuran berat badan, tinggi, lalu untuk berat di makanan atau timbangan, lalu untuk semua timbangan lalu untuk cuaca. Nah, kalau berat badan mereka itu kita memakai kilogram, Amerika menggunakan pound. Lalu untuk tinggi mereka menggunakan feet, sedangkan kita centimeter. Dan untuk cuaca atau suhu di sini menggunakan Fahrenheit, kita menggunakan ke Celsius. Maksudnya kebiasaan kita menggunakan Celsius, di sini Fahrenheit. Tapi aku masih masih belajar mengatakan Fahrenheit, aku masih Celsius. Oke. Untuk yang berikutnya ini belanja. Nah, belanja ini di sini tepatnya di Chicago, untuk plastik, kantong plastik itu dibayar.
Sedangkan ada beberapa village atau tetangga di sini itu di Norwich, tepatnya aku tempat kerja juga. Aku kerjanya bukan di Chicago tapi di Norwichnya. Dan untuk kantong plastik itu free, sedangkan di Chicagonya ini berbayar. Dan untuk meringankan, kebanyakan menggunakan biasanya dari store-nya itu disediakan box dari bekas produk-produk mereka, itu bisa kita gunakan dan itu free, atau kita bawa shopping bag dari rumah. Itu untuk dari pas kita belanja. Sedangkan kebiasaan pakai sepatu di rumah di Indonesia, aku pikir ada beberapa tapi bukan untuk tamu. Untuk tamu itu kita memiliki kebiasaan buka sepatu. Nah di sini itu misalnya kalau datang orang ya tanpa buka sepatu, hanya pakai sepatu langsung doang masuk ke rumah, itu udah biasa, nggak aneh lagi. Atau kita yang buka, kenapa sepatumu, nggak. Di sini paling kagetnya aku tidak mengenal tetanggaku. Hanya tadi friendly iya, tapi hanya say hi saja, nggak chit-chat, nggak ngomong-ngomong kayak aku di Indonesia. Tetanggaku itu tepatnya di kampungku, mulai dari ujung ke ujung itu kita kenal, bahkan belakang rumah dari ujung ke ujung itu kita kenal, sampai kita memiliki itu yang namanya STM. Sedangkan di sini enggak, biasanya mereka itu kumpulnya itu karena dari kolega kerja, lalu dari family, ya semacam itulah. Kalau dibilang dari lingkungan STM, ya kebiasaan STM di kampungku itu di sini tidak ada. Nah, hanya ini saja sih culture shock yang kurasakan. Jadi mungkin ada beberapa lagi yang ku rasakan itu berbeda, tapi ya setidaknya yang seperti tadi, aku sudah bekerja dan menurutku adaptasi yang terbaik itu adalah bekerja, sehingga aku langsung bisa mengetahui kebiasaan-kebiasaan orang-orang sini dan produk-produk yang digunakan dan nama-nama produknya dalam bahasa Inggris. Semuanya blessing banget. Jadi aku mau share saja perbedaan culture atau culture shock yang ku rasakan di sini. Ada beberapa lagi mungkin akan aku buat catatan terlebih dahulu supaya lebih organisir apa sih, supaya terlebih tersusun, sehingga aku bisa menyampaikannya dengan baik dan jelas. Mungkin untuk saat ini aku nggak terlalu jelas karena sudah lama enggak latihan di depan kamera. Semoga teman-teman bisa memakluminya atau memberikan saran dengan cara komen. Dan jangan lupa tetap untuk mendukung saya, subscribe, like dan komen serta di share. Tidak henti-hentinya aku meminta dukungan dari teman-teman untuk membangun video saya. Sudah lebih sih 6 bulan lebih, kemajuannya masih kecil. Mungkin karena videoku belum menarik, mungkin karena aku butuh haters sekali, atau mungkin karena aku kurang sensasi kali. Tapi ya inilah aku masih belajar dan masih tetap belajar. Terima kasih, salam cinta dari saya, Chicago Jenny, bye.